kita berdiri di sini siap untuk menyampaikan isi hatimu. Berita yang daripadamu tentang pengorbanan, tentang visi Tuhan datang ke bumi. Hari ini menjadi berita yang memberi kehidupan kepada kami. Bapa, aku percaya firman-Mu sangat berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Berbicara, Aba, kami butuh dan kami siap untuk menerima pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di Jumat Agung kemarin, bahwa khusus bagi kita pernah melewati tahun-tahun kita merayakan Paskah dan kebangkitan dalam situasi yang sangat menekan. Saya kemarin pakai kata kita ada dalam atmosfer kematian, ya. Nah, hari ini hanya dalam beda bentuk, bahwa seluruh dunia juga sedang ngalamin hal yang sudah bosan kita dengar. Situasi COVID membuat satu atmosfer yang sama. Musuhnya nggak kelihatan karena bentuknya kan virus gitu. Tapi seperti saya pesan kemarin, pesan Tuhan, Injil tidak bisa kalah. Ya. Nah, kebangkitan. Kita mau dengar apa yang Paulus jabarkan di sini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, ayat ini sedang menekankan atau dia mengarahkan kita bahwa ada banyak pilihan dalam hidup yang saudara pilih untuk jadi pegangan, jadi kompas. Tapi saya ngajak saudara berpikir lagi. Adakah yang setajam ini? Adakah yang sepasti firman Tuhan ini? Bahwa kebangkitan Yesus dari kematian merupakan dasar dari pesan seluruh Alkitab atau Injil. Kebangkitan Yesus. Memang Yesus bukan orang pertama yang bangkit dari kematian, karena di Perjanjian Lama juga ada contoh orang-orang yang bangkit. Bahkan Yesus di Perjanjian Baru pun sebelum dia mati, dia juga membangkitkan beberapa orang yang mati. Lalu apa bedanya? Bedanya mereka bangkit, tapi mereka mati juga. Mereka mati lagi. Yesus bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, di situ perbedaannya, gitu. Kalau saya buka lebih jauh lagi, saudara mengagumi siapa dalam hidup ini? Tokoh sejarah siapa? Selama itu manusia, siapa yang saudara kagumi? Mungkin mereka hebat, mereka berprestasi dan semuanya. Tapi lihat, mereka mengakhirinya toh dengan kematian. Dan mereka nggak bisa bangkit. Ada satu pribadi yang dia mati dan dia bangkit. Kolose 1 ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ini ayat yang buat perbedaan. Yang saya jelasin tadi, mereka yang pernah dibangkitkan, mereka mati kembali, gitu. Karena memang harus mati. Jadi perbedaannya dengan Yesus cukup sekali mati, dan dia bangkit untuk selama-lamanya. Inilah yang membuat satu perbedaan, saudaraku. Jadi Yesus orang pertama yang mengalahkan maut, yang bangkit dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Bagi kita, orang percaya, kematian
tidak pernah menjadi akhir. Saya mempertebal apa yang saya sudah pesan di Jumat kemarin, ya. Kematian tidak dapat melenyapkan seluruh pengharapan kita. Karena ini dasar firman-Nya, ya. Justru kebangkitan menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk memiliki keberanian melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan. Ya, kebangkitan Yesus dari kematian dan maut meneguhkan kita bahwa kematian dan maut sudah dikalahkan. Saya hanya terus mempertebal apa yang saya pesan kemarin, gitu. Jadi kita melihat semua yang di depan atau kematian yang kita bisa lihat sekarang hanya disebut dengan bayang-bayang maut, gitu. Dalam Yesus, kebangkitan menjadi sebuah jembatan bagi orang percaya bahwa kematian bukan akhir, tapi satu peralihan dari keterbatasan menuju pada keutuhan dan kepenuhan. Paulus jelaskan dalam 1 Korintus 15, kalau nanti saudara baca, bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa kebangkitan Yesus. Di sini pilihan datang lagi buat saudara. Saudara mau tukar Yesus dengan apa? Maksudnya kalau ini satu pertanyaan, kenapa kamu tukar dia? Kenapa kamu bisa tergoda untuk menukar dia? Dengan apa? Bayangkan, tidak ada pengampunan bagi manusia tanpa kebangkitan Yesus. Jadi, dalam hidup kita, baik itu pekerjaan, keadaan di sekitar kita, hubungan kita dengan sesama, seringkali kita merasakan penindasan, atau yang saya bilang tadi, kematian, karena kita dengar entah itu cuma berita, entah itu teman, orang dekat kita, atau nonton di berita. Itu membuat kita bisa lemah, ya, gitu. Jadi itu semacam ada satu rasa rambu-rambu yang memperingatkan kita, menakutkan kita. Tapi semua itu tidak bisa menghapus pengharapan kita kalau kita mengerti firman atau peristiwa Paskah ini. Sama seperti kematian bukan akhir, maka pergumulan saudara juga bukan, ya. Pergumulan saudara bukanlah yang mengakhiri segalanya. Justru hal yang baik, hal yang penuh harapan ada di depan kita. Kita selalu dapat mengharapkan janjinya karena firman-Nya menjamin itu buat kita. Banyak pengajar mungkin yang kita dengar, ya. Bahkan ada sedikit pergeseran seperti Injil itu mengajar kita seakan-akan saudara harus mencapai satu target gitu untuk kamu bisa menjadi baik gitu. Tapi kalau kita menjadi baik karena ketakutan, itu akan membuat saudara dan saya stres. Betul, firman menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Tapi saudara perlu baca firman sungguh-sungguh supaya kamu menjadi baik, kamu menjadi semuanya bukan karena takut. Tapi karena Yesus sudah menjadi contoh buat kita, Yesus sudah membayar semuanya. Kita cuma perlu melangkah dengan percaya kepada apa yang firman katakan. Jadi saya perlu simpulkan bahwa jauh dari menjadi baik, kata kuncinya atau jawabannya ada pada apa yang Yesus sudah buat. Nah, Alkitab, ya, bukan satu catatan
yang isinya tentang kebaikan yang diberkati. Tapi Alkitab isinya adalah keburukan yang diberkati. Alkitab bukan kesaksian tentang orang-orang terbaik yang memberi kepada Allah. Tapi Alkitab tentang Allah yang memberi kepada orang-orang yang paling buruk. Jauh dari menjadi sebuah buku yang penuh dengan para pahlawan seperti kita baca buku-buku sejarah begitu, ya. Walaupun dalam kitab Ibrani tercatat sebagai pahlawan-pahlawan iman, tapi saya perlu simpulkan satu di sini bahwa saudara, Alkitab bukan isi tentang itu, bukan pahlawan moral, tetapi orang-orang yang disebut pahlawan di dalam Alkitab, sebenarnya mereka sama sekali bukan pahlawan. Kenapa? Mereka jatuh, mereka gagal, mereka membuat kesalahan besar. Mereka juga orang yang takut, mereka egois, mereka juga menipu, mereka tidak dapat diandalkan. Kalau saudara suka mengamati, Alkitab adalah satu kisah panjang tentang Allah. Allah yang menggantikan pemberontakan kita dengan penyelamatan. Ini Paskah ini momentum untuk kita mengerti ini. Dosa kita dengan penyelamatannya. Rasa bersalah kita dengan kasih karunia-Nya. Buruknya kita diganti dengan kebaikannya. Jadi fokus Alkitab yang luar biasa bukan pekerjaan penebusan. Saya bilang pelan-pelan, fokusnya bukan pekerjaan penebusan, tapi pekerjaan sang penebus. Jadi pribadi dia sendiri. Artinya Alkitab yang terutama bukan sebuah buku resep kehidupan Kristen, tapi satu pewahyuan. Pewahyuan tidak sama dengan pengetahuan. Pewahyuan itu kata apokalips, satu yang diungkapkan buat kita, dibukakan kepada kita. Ya, pewahyuan Yesus yang menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Kita sering dengar kata banyak jalan menuju Roma. Ya, setuju, banyak jalan menuju Roma. Tapi jalan keselamatan cuma satu. Melalui Yesus. Lihat itu saudara. Saudara. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Oke, pelan-pelan. Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah menyelesaikan semua urusan kematian, dan Yesus bangkit. Lalu bilang, roh yang membangkitkan ini, kalau dia diam di dalam kamu, ya, wah, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Nah, sampai di sini, saudara, kekristenan bukan tentang, tadi saya bilang buku-buku, bukan tentang konsep-konsep, tapi tentang satu pribadi yang harus kita jumpai dia. Harus kita alami dia. Supaya ayat ini dibilang roh yang membangkitkan dia tadi. Kalau itu dia hidup di dalam kamu, berarti perlu satu pengalaman. Pengalaman jumpa, pengalaman dijamah oleh Tuhan. Dibilang dia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Wow, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara lihat betapa luar biasa roh yang hebat itu, roh Allah yang hebat itu diam di dalam kita. Itu yang saya bilang tadi, ini bukan pengetahuan, ini pewahyuan, saudaraku.
Itu sebabnya Petrus mencatat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dia bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi hidup baru, atau yang kita bilang lahir baru, atau istilah lain, sering kita tanya, kamu sudah bertobat belum? Sudah terima Yesus belum dalam hidup? Ini maksudnya bahwa kita bukan beriman borongan karena keluarga, tapi perlu pribadi, perlu mengalami jumpa pribadi. Itu dia. Bayangin, kalau Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kalau Yesus lahir kembali dari kematian, kita juga lahir dari kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Karena menerima Yesus. Dan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, ini jaminan, saudara. Satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau saudara renungkan, ini seperti dia melawan akal sehat. Bagaimana caranya? Nah, akal kita buntu kalau mau lihat ini. Tapi iman bilang, hanya dengan kamu menerima Dia, kamu mempercayai Dia, kamu mau mempercayai apa yang Dia katakan, ini jaminan buat kamu. Gitu. Pengharapan besar yang kita temukan dalam iman Kristen adalah Allah pribadi itu. Jadi bukan apa yang kita buat. Ya, saudara, itu salib membuktikan bahwa Allah, Dia memberikan kasih-Nya tanpa syarat buat kita. Karena Dia bilang Kristus mati selagi kamu dalam dosa. Kalau Allah pakai syarat, kita semua gagal, saudara. Kita bisa hari ini senang Dia, besok kita bisa berubah. Kita tidak pernah stabil, saudara. Allah tidak tunggu, Allah nggak minta izin waktu Dia mau mati buat saudara dan saya. Ini ada satu firman, kalau kamu coba berpikir di sini, melanggar atau melawan logika. Dibilang anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, belum ada dosa, belum ada manusia, belum ada apapun. Anak domba sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Berarti saya bisa simpulkan bahwa dasar bumi atau kehidupan ini dibangun, fondasinya adalah pengorbanan. Kita punya Allah yang berkorban. Berarti kita begitu berharga di mata Dia. Wow, salib membuktikan itu, saudara. Saya mau bilang ini, sejauh mana kesalahanmu, kasih Tuhan lebih jauh lagi dari itu. Sejauh mana kamu punya pelanggaran, sejauh mana kamu buat salah, sejauh mana kamu jatuh, kasih Tuhan bisa lebih jauh, lebih dalam dari semua yang kamu buat. Jadi Dia tidak pernah putus asa untuk menjangkau kamu. Pilihan ada di kamu. Gak ada orang terpaksa masuk surga. Jadi apa yang buat kita terpisah, itu pilihan kita, kehendak bebas kita. Nah, tangkap berita ini. Sampai Petrus bisa bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya. Apa rahmat? Bukan kita punya usaha, karena Dia. Sehingga kita bisa menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Sementara saya mempersiapkan ini, saya merenungkan, Tuhan, berarti Engkau jawaban buat dunia ini. Tiba-tiba ada lagu Jesus is the answer for the world today. Saya renungkan, benar Tuhan. Jawaban itu Tuhan. Jawaban bukan di
perbuatan saya, kebaikan saya, prestasi saya. Oh, even saya sudah pelayanan, itu bukan jawabannya. Itu yang bikin saya ada hari ini, hanya kasih karunia-Nya. Mari saudara, kita tidak lalui minggu ini cuma sebagai satu yang rutinitas, seperti Paskah. Tapi kita mau lalui minggu ini dengan pengertian. Kita seperti merefleksikan kembali apa yang Tuhan buat untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih bahwa semua orang-orang yang tertulis dalam Alkitab, ternyata mereka juga bisa gagal. Mereka juga egois. Mereka juga pemberontak. Mereka juga semua seperti kita. Mereka tidak pernah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tapi terima kasih, Alkitab tentang Tuhan yang datang kepada kita yang hancur. Alkitab tentang Tuhan yang datang buat kita yang buruk ini. Terima kasih Bapa. Kematian dan kebangkitan Tuhan menjadi terang jawaban bagi kita untuk melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapa, terima kasih. Biar firman ini berbicara bagi setiap kami. Entah apapun kondisi kami, dalam situasi apapun kondisi kami. Injil, kabar baik, apa yang Tuhan sudah buat, tidak pernah gagal untuk mengubah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.